Shalom teman-teman, welcome to Youth GKY Karawaci. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti tetap semangat dan sehat kan? Nah, untuk meresponi situasi kita saat ini, kita mengadakan Youth Online Service, di mana teman-teman tetap bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita jangan lupa untuk tetap menghormati kehadiran Tuhan di setiap ibadah kita dengan serius. Dan teman-teman juga selain ibadah Youth, teman-teman dihimbau untuk mengikuti ibadah kebaktian umum dengan keluarga masing-masing. Dan jangan lupa, setelah ibadah ini, kita akan ada after service meeting di dalam Zoom. See you, selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, kita patut bersyukur untuk kasih setia Tuhan di mana Dia masih mengizinkan kita untuk datang beribadah kepadanya saat ini. Sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Teman-teman, kasih Tuhan selalu hari dalam hidup kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kasih Tuhan juga begitu besar dan begitu indah dalam hidup kita, dan selalu membuat kita takjub akan kasih-Nya. Mari teman-teman, kita bawakan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah pada hari ini, dan mari kita sama-sama menaikkan pujian Ku Terpaku. Wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Semua diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Mari teman-teman, kita angkat pujian sekali lagi. Dalam rembulan dan cahaya mentari, badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh Dinda, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Diam, ku terpaku dan
ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Teman-teman, dalam keseharian kita pasti memiliki seorang teman ataupun bertemu dengan orang lain. Karena kita adalah manusia yang sosial, sehingga kita pasti akan bertemu dan punya teman. Tapi pernah nggak sih teman-teman, kita bertemu dengan orang atau teman kita yang membuat kita kesal sampai kita dendam dan kita nggak mau maafin mereka gitu. Nah teman-teman, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman-teman, mengampuni merupakan hal yang sulit untuk kita lakukan, dan mengucapkan kata maaf merupakan hal yang berat. Tetapi teman-teman, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kita harus saling mengampuni dan hidup penuh kasih mesra dengan orang lain. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita, bukan dengan barang fana ataupun dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Mari teman-teman, kita angkat satu pujian seperti Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, kita patut bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk kembali mengakui segala dosa kita kepadanya. Mari teman-teman, dalam waktu ini, dalam momen ini, kita kembali untuk diam dan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari teman-teman, kita mengambil komitmen sama-sama teman-teman untuk meninggalkan hidup kita yang lama.
hidup seperti yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Mari teman-teman kita angkat pujian. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan telah kasih kepada kami, Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, Tuhan, kepada kami. Engkau masih menerima kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang terus membantu kami. Engkau yang menyertai kami, Tuhan, dalam menjalani komitmen kami untuk meninggalkan hidup kami yang lama, Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena sekali lagi Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyiapkan hati, pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh siap untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan, dan tolonglah kami untuk diberikan kemampuan melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah Roh Kudus supaya menolong kami untuk boleh benar-benar bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 22. Saya akan membacakan tetapi tidak semua ayatnya. Ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat 10b, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ayat 17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut di halauan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ayat 19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah yang kudus disampaikan kepada mereka. Nah, saudara sekalian, kemarin saya mengunjungi salah satu situs ajaran sesat ya. Ajaran yang menyimpang dari ajaran Kristen, yang biasanya disebut dengan bidat Kristen. Nah, di situ mereka menuliskan bahwa mereka mengakui bahwa mereka sering kali salah dalam memprediksi kedatangan Yesus atau kiamat. Dan berdasarkan sejarah memang ajaran ini sering sekali memprediksi kapan sih datangnya Yesus kedua kali. Dan selalu salah.
Nah, yang membuat saya heran adalah kenapa sudah terbukti bahwa ramalan-ramalan mereka itu salah, tetapi masih banyak pengikutnya, bahkan makin banyak hingga saat ini. Padahal Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan Yesus datang kedua kali. Ngapain ditebak-tebak? Bahkan pengikutnya begitu banyak. Mereka mendirikan cabang di mana-mana, bahkan eksis sampai saat ini. Dan banyak pengikut mereka yang sangat militan. Karena sistem mereka begitu bagus, marketing mereka begitu bagus. Nah, kalau kita mencari tahu sebenarnya tidak hanya satu ajaran sesat ini yang ada di Indonesia. Ada begitu banyak sekali yang menyimpang dari ajaran Kristen. Ngakunya Kristen atau memakai nama Yesus, tetapi mereka tidak menyembah Yesus. Dan ini tentu bukan ajaran yang sejati. Nah, pada pasal pertama, maksud saya pada ayat pertama dari pasal ini sudah dijelaskan bahwa guru-guru palsu dan ajaran palsu itu sudah lama, sudah ada sejak lama. Di dalam PL kalau saudara-saudara membuka Ulangan 13 ayat 2 sampai 6, di situ ada diterangkan tentang nabi-nabi palsu. Nah, pada zaman Tuhan Yesus juga ada, dan Tuhan Yesus memperingatkan pendengarnya bahwa akan ada guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu hingga sampai saat ini, sampai sebelum Yesus datang kedua kali. Nah, konteks dalam kitab Petrus ini berbeda dengan Yudas, kitab Yudas. Kalau kitab Petrus ini, guru-guru palsu itu berasal dari dalam, diam-diam mereka juga memberitakan ajaran sesat. Nah, kalau kitab Yudas itu, ajaran sesatnya berasal dari luar yang menyusup ke dalam. Jadi di dalam kitab Petrus ini, ajaran sesat itu berasal dari dalam itu sendiri. Bisa berasal dari jemaat atau orang-orang yang bahkan mungkin bisa juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan hal yang tidak benar. Nah, sebelumnya mereka ada di gereja tetapi tidak memiliki iman yang sejati. Bisa aja mereka bergereja, mereka dibaptis begitu ya. Tetapi sebetulnya tidak memiliki iman yang sejati. Mereka tidak sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati, tidak menghidupi kehidupan Kristen itu seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menghadapi mereka, hidup di tengah-tengah mereka? Nah, yang pertama adalah kita perlu tahu ciri-ciri guru palsu dan ajaran palsu. Nah, tentu saja ajaran palsu itu berbeda dengan ajaran yang asli. Waktu katekisasi ya, saudara dijelaskan bagaimana ajaran Kristen yang benar dengan penafsiran yang bertanggung jawab ya, yang dimana itu dengan bahasa asli dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, ayat pertama itu menyatakan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka menyangkal Yesus. Ketika ada ajaran yang mirip Kristen, kemudian menyangkal Yesus adalah Tuhan, menyangkal juru selamat, ya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, tentu saja itu bukan ajaran yang berasal dari Tuhan dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab sesungguhnya. Bisa saja mereka memakai Alkitab tetapi yang diajarkan salah dengan penafsiran yang ngaco gitu ya, memaksakan ayat untuk kepentingan mereka, kutip sana sini untuk membenarkan tindakan dan pemikiran mereka. Bahkan ada juga orang-orang yang berani memakai Alkitab untuk berkhotbah tetapi sebetulnya tidak percaya dengan Alkitab itu sendiri sebagai kebenaran yang absolut. Itu ada di gereja, ngeri sekali. Nah, ayat kedua itu menyatakan bahwa mereka tidak mau taat pada ajaran Yesus ya, karena mereka itu hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Jalan kebenaran itu dihujat. Mereka mungkin bisa berkata gini, halah nggak usah lah hidup suci, hidup juga cuma sekali. Ngapain hidup benar-benar, nikmatin aja lah ya. Lakukan apa aja yang kamu suka gitu ya. Bisa aja mereka bilang mengaku agama Kristen tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristen yang sejati. Begitulah konteks dalam kitab Petrus ini. Dan ayat ketiga dikatakan mereka itu mencari untung, motivasi bisnis, ya ingin dapat duit dengan cerita-cerita yang membuat orang tertarik ya. Dikatakan dengan isapan jempol begitu ya di ayat yang 14. Nah, dikatakan bahwa mereka ini serakah ya, di ayat yang ke-14 dikatakan mereka ini serakah. Nah, saudara sekalian, saya terkejut ya mendengar seorang teman yang mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu memiliki kepentingan bisnis, mendirikan gedung gereja ya,
membayar hamba-hamba Tuhan tertentu untuk khotbah yang bagus, supaya memberikan khotbah-khotbah yang enak didengar, supaya jemaat juga memberikan persembahan. Wah, ngeri saudara. Ini warning buat para hamba Tuhan dan calon hamba Tuhan. Awasi dirimu dan ajaranmu. Bagi jemaat, perlu belajar firman baik-baik, supaya tahu mana hamba Tuhan yang khotbahnya sesuai dengan kebenaran Alkitab, mana yang bukan. Nah saudara, saya mendorong saudara sekalian untuk menonton ya American Gospel Christ Alone. Jadi ini film yang sangat bagus, dijelaskan di situ bahwa begitu banyak hamba Tuhan yang tidak lagi mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Mereka mengajarkan bagaimana menjadi kaya begitu ya. Bagaimana khotbah-khotbahnya itu isinya menaikkan harga diri mereka. Oh, kamu baik, kamu cantik, kamu punya kelebihan dan sebagainya. Padahal mereka menggunakan Alkitab. Dan itu tidak sesuai dengan isi penting Alkitab. Isi penting Alkitab adalah bagaimana kita memberikan penjelasan siapakah Yesus. Dan di Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa kita ini tidak baik. Kita adalah orang-orang berdosa. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang gagal melakukan firman Allah. Banyak sekali tokoh Alkitab yang pernah berdosa dan mereka butuh Allah. Mereka butuh Yesus. Kita butuh Tuhan. Nah, saudara, selanjutnya apa yang menjadi ganjaran dari guru palsu ini? Ayat 4-11 dikatakan dengan jelas bahwa Allah akan menghukum guru-guru palsu ini dan hukumannya tidak ditunda. Mereka pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hal ini seperti yang dikatakan Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat 21-24 dikatakan, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Allah. Setelah ada orang-orang yang melakukan mukjizat, bernubuat, mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak pernah mengenal mereka. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi memang ada guru-guru palsu dan mereka tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Yang kedua adalah kenali dan hiduplah dalam jalan kebenaran. Di sini saya membawa uang 50.000 ya. Pertanyaannya, ini uang asli atau palsu? Nah, gimana kita bisa tahu ini uang asli atau palsu? Nah, caranya kita mempelajari, meneliti ya, seperti apa uang palsu itu ya, supaya kita maksudnya mempelajari uang asli itu ya, supaya kita tahu seperti apa uang palsu. Ketika kita mempelajari yang asli, kita ngerti yang palsu itu seperti apa. Ya, begitu pula kalau teman-teman ingin memesan barang-barang yang di online gitu ya, kan harus tahu yang asli gimana begitu. Jadi harus tahu yang asli gimana supaya nggak tertipu dengan yang palsu. Nah, demikian juga dalam menghadapi guru palsu dan ajaran palsu. Kita harus benar-benar tahu, kenal, teliti ajaran aslinya seperti apa dulu, yang benar seperti apa dulu. Dan perikop ini ya dijelaskan 2 kali tentang jalan kebenaran. Ini merujuk apa sih jalan kebenaran? Itu adalah Injil kebenaran, Alkitab yang telah diberikan kepada kita ya, yang ditulis oleh berbagai tokoh yang berbeda, tetapi isinya bisa ada benang merah, yaitu tentang Allah, tentang kasih Allah, tentang jalan keselamatan. Dan ini merupakan suatu proses yang Allah berikan, sehingga Allah memberikan iluminasi, Allah memberikan inspirasi, sehingga ini adalah menjadi Alkitab sebagai sumber kebenaran. Nah, kita harus tahu baik-baik sebenarnya apa yang diajarkan Alkitab dengan penafsiran yang bertanggung jawab. Dan yang menjadi PR-nya adalah bagaimana kita tahu yang benar jika membaca Alkitab itu menjadi kegiatan yang sulit kita lakukan. Jika baca Alkitab itu menjadi hal yang sulit kita lakukan, bagaimana jika tiba-tiba misalnya kita diajak ngobrol dengan orang Mormon, saksi Yehova dan lain-lain. Mereka merasa mereka paling benar dan kita salah, tapi kita tahu bahwa kita setia kepada pengajaran Alkitab. Nah, bagaimana kita bisa menjawab mereka kalau kita nggak ngerti tentang Alkitab?
Saudara-saudara, saya cukup sedih ketika tahu teman-teman saya masa kecil itu pindah agama karena menikah dengan non-Kristen. Tetapi saya sadar penyebabnya apa mereka mengambil keputusan itu. Karena ketika mereka menjadi Kristen, mereka cuma ke gereja aja. Nggak baca Alkitab, nggak mempelajari Alkitab, nggak ngerti doktrin dan sebagainya. Sehingga ketika diskusi, ketika mungkin ada orang dari agama lain yang suka, begitu ya, mereka tidak bisa menjawab tentang iman mereka dan mereka goyah, tidak memiliki dasar yang kuat, ya sudah mengikuti, begitu ya. Mereka tidak mengimani dan menghidupi iman mereka. Saudara sekalian, saya juga pernah melayani di sebuah gereja di mana gereja ini sering diadakan pembinaan doktrin. Nah, karena jemaat terbiasa gitu ya mengikuti pembinaan doktrin dengan ajaran yang sehat seperti apa gitu ya. Suatu ketika ada pengkhotbah dari luar gitu ya, berkhotbah yang berbeda mengenai Roh Kudus. Kemudian ada satu jemaat datang gitu, contoh-contoh, kenapa khotbahnya seperti ini ya? Kok beda ya doktrin Roh Kudusnya, kok beda ya? Nah saudara, ini hal yang bagus sekali ya, karena dia tahu bagaimana ajaran yang benar. Oleh sebab itu jemaat-jemaat juga perlu belajar ya, bagaimana sih kekristenan itu, bagaimana sih apa Alkitab, apa ajaran Alkitab yang benar dengan penafsiran yang benar dan bertanggung jawab, yang setia kepada firman Tuhan. Sehingga kalau misalnya ada hamba Tuhan dari luar ya yang berkhotbah terus kemudian sepertinya tidak sesuai, jadi kita bisa tahu ini sesuai atau tidak. Nah, kita perlu ya memiliki ajaran yang benar. Selanjutnya, kita tidak cukup ya hanya tahu ajaran yang benar, tetapi juga bagaimana belajar melakukan yang benar itu. Karena seperti perkataan Yesus bahwa taat dan mengenal Tuhan itu penting begitu. Jadi di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu intinya adalah ya taat dan melakukan firman Tuhan itu penting, kenal Tuhan itu penting. Kita harus kenal siapa yang kita layani, siapa yang kita sembah. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika hidup mereka penganut ajaran sesat ini kelihatannya lebih baik ya dari luar dibanding hidup kita. Nah, saudara, yang penting bagi kita adalah di sini kita perlu ingat Yesus itu seringkali menegur orang-orang Farisi karena mereka hanya memoles apa yang di luar saja. Kelihatan melakukan kegiatan agamawi, kelihatan baik, tetapi hatinya ini jauh dari Allah. Mereka tidak kenal Allah, mereka tidak berrelasi dengan Allah dengan motivasi yang salah supaya dilihat baik. Jadi yang harus membedakan ketika kita ingin berbuat baik adalah kalau kita mau melakukan kebenaran itu dengan sikap hati yang benar, yaitu karena kita belajar mengasihi Allah, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, yang telah menebus kita. Jadi motivasinya bukan kemunafikan supaya dilihat orang lain, oh gue baik begitu, enggak. Tetapi motivasinya adalah belajar mengasihi Tuhan, juru selamat kita. Itu motivasi kita. Sekalipun dalam proses belajar ya pasti ada jatuh bangun, tetapi sudah didasari oke, ketika saya mengampuni, ketika saya mengasihi, ketika saya belajar memberi, ketika saya mengurangi kata-kata yang tidak bijak, kata-kata yang kotor, itu karena saya mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup saya. Itu yang menjadi alasan, motivasi kita yang benar. Nah, saudara sekalian, jadi bagaimana kita menghadapi pengajar palsu ini? Yang pertama, kita harus tahu ciri-ciri mereka yang palsu itu seperti apa. Yang kedua, kita harus kenali dan hidup dalam ajaran yang benar. Saudara, saya menutup dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana caranya supaya kita suka membaca Alkitab, ya, karena banyak godaan ya di dunia ini. Yang kedua, apa yang menjadi kendala kita belajar Alkitab dan bagaimana mengatasinya? Dua hal ini akan menjadi perenungan dan kita akan menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa di sekitar kami ada ajaran-ajaran sesat ya Tuhan. Kalau kami tidak mawas diri pun kami juga bisa terhanyut. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengenali seperti apa ajaran sesat itu yang ada di sekitar kami. Selanjutnya kami juga kiranya diberikan kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami apabila di antara kami masih sulit, masih kurang motivasi untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kami minta supaya kami belajar
mencintai firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berbuat baik, itu karena motivasi kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Thank you Lause buat firman-Nya, dan teman-teman, biarlah hidup kita selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan marilah kita sama-sama untuk terus rajin untuk membaca Alkitab dan belajar mengenai Alkitab. Teman-teman, sambil kita meresponi firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan pujian-Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan, untuk selalu hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang terus boleh menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berkumpul untuk sama-sama sharing Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.